Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku. Melanjutkan video perjalanan Palembang Lubuk Linggau via Bali pada bagian pertama kemarin ya, video sebelumnya, dan ini bagian kedua. Kita lanjut lagi perjalanan dari kota Prabu Muli menuju ke wilayah Bali ya teman-teman, dan kita lewat Simpang Belimbing. Ini kita sampai di flyover Patih Galung ya teman-teman, di kota Prabu Muli. Dari sini kita lanjut lurus aja mengikuti jalur jalan raya utama ini. Dan sebagai informasi, di bawah flyover Patih Galung tadi merupakan jalur perlintasan rel kereta api ya. Dulunya sebelum dibangun flyover tadi lumayan cukup menyulitkan pengendara jika ingin melintas di penyeberangan rel kereta api ya, karena kita harus antri dan biasanya jalannya tidak begitu rata di perlintasan rel kereta api. Dan meninggalkan area flyover Patih Galung tadi, kita lanjut lagi perjalanan. Di depan ini kita sampai di wilayah Simpang Tugu Nanas ya teman-teman. Dan kalau belok kiri itu kita masuk ke jalur lingkar luar kota Prabu Muli. Dan kalau teman-teman yang dari arah Muara Enim mau ke gerbang tol Prabu Muli bisa lewat jalur ini ya, ambil jalur yang ke kiri. Dan karena kita mau ke arah Simpang Belimbing, jadi dari sini kita lanjut lurus mengikuti jalan raya utama kembali ya teman-teman. Kondisi jalan di jalur ini bagus ya teman-teman, bisa lihat aspalnya mulus, cukup lebar juga jalannya, dan tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Dan pada saat melintasi jalur jalan yang bagus seperti ini tetap harus berhati-hati ya teman-teman. Kalaupun ingin mendahului kendaraan di depan kita, pastikan dalam keadaan aman walaupun kondisi jalan bagus seperti ini. Dan di kanan dan kiri juga sebagian ada hutan-hutan kecil, sebagian juga ada pemukiman penduduk sekitar ya teman-teman. Jalur jalannya cukup lebar, jadi kalau dua mobil berpapasan itu lumayan cukup lebar ya teman-teman. Dan di jalur ini juga selain kendaraan bermotor atau kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, jalur ini juga merupakan jalur lintas tengah, jadi yang menghubungkan antara kota Prabu Muli dan Kabupaten Muara Enim maksud saya. Jadi tentu banyak juga kendaraan-kendaraan besar yang melintas di jalur ini. Nah, ini kita sampai di batas kota antara kota Prabu Muli dengan Kabupaten Muara Enim ya. Jadi saat ini kita sudah meninggalkan wilayah kota Prabu Muli, dan ini kita lanjut lagi perjalanan ke arah wilayah Simpang Pasar Niru ya teman-teman. Dikarenakan ini mendekati area pasar Simpang Niru, tentu biasanya cukup ramai di area yang ini ya teman-teman. Dan kalau pada saat lagi ramai biasanya juga sering terjadi kemacetan karena biasanya banyak pedagang-pedagang yang ada di area ini. Dan kondisi jalan mendekati area ini ada tikungan seperti ini, jadi harap berhati-hati pada saat melintas di jalur ini. Selain karena area pasar, jadi juga cukup ramai biasanya kendaraan yang berlalu lalang. Selain juga ada pedagang-pedagang sekitar, ada juga pejalan kaki. Jadi pada saat melintas di tikungan Simpang Pasar Niru tadi, teman-teman harap berhati-hati. Kemudian kita lanjut lagi perjalanan meninggalkan wilayah Simpang Pasar Niru tadi, kita melintasi satu jembatan, dan di sekitar sini ada seperti hutan-hutan kecil ya teman-teman, jadi cukup rindang pada saat melintas di jalur ini. Jalannya juga bagus, aspalnya mulus ya, tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Dan gak jauh dari jembatan tadi ada satu SPBU, ini dia SPBU-nya ya teman-teman. Dan di SPBU ini juga tersedia untuk jenis BBM yang bersubsidi seperti solar dan pertalite ya. Untuk ketersediaannya kalau siang hari biasanya ada, cuman kalau malam hari aku kurang tahu ya teman-teman, karena biasanya untuk jenis BBM yang bersubsidi itu nggak 24 jam tersedia, tapi biasanya kadang-kadang malam hari juga ada. Cuman kalau teman-teman pas melintas di jalur ini mencari SPBU, tersedia satu ya tadi.
Kita lanjut lagi perjalanan meninggalkan simpang Pasar Niru. Ini kita sampai di simpang PT Tel ya teman-teman. Jadi kalau belok kanan nanti ada belokan ke arah kanan itu ke arah PT Tel, dan ini kondisi jalannya bagus ya teman-teman. Nah, pada saat melintas di jalur ini kita juga harus berhati-hati karena merupakan pusat keramaian dan biasanya ada kendaraan-kendaraan truk ukuran besar yang juga melintas di jalur ini ya, kayak kendaraan truk pengangkut kayu juga ada di jalur ini, jadi harap berhati-hati ya teman-teman. Selain truk dengan ukuran besar, terkadang juga di jalur ini dilewati oleh bis-bis antar kota yang cukup besar juga, seperti bis antar kota ALS juga lewat sini karena ini jalur jalan yang menghubungkan antara Prabu Muli, Muara Enim, Lahat. Itu jalur ini jalan lintas tengahnya ya teman-teman. Kondisi jalan juga masih cukup bagus. Aspalnya mulus, tidak ada jalan yang berlubang ataupun rusak, walaupun memang ada sebagian titik aspalnya itu tuh nggak rata ya teman-teman, jadi nggak mulus-mulus banget. Ada juga bagian aspal yang tidak begitu rata, tapi sejauh ini saat melintas di sini aman-aman saja ya teman-teman. Untuk kondisi jalan tidak yang rusak parah, berlubang dan pecah gitu, cuman memang aspalnya sedikit tidak rata, ada di beberapa titik ya. Jadi jalur jalan yang kita lewati saat ini ialah jalur jalan lintas tengah yang menghubungkan mulai dari Palembang, Prabu Muli, Muara Enim, Lahat. Dari Lahat juga bisa tujuan ke arah Pagar Alam ataupun ke arah Lubuk Linggau. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, selain kendaraan roda 2 dan roda 4, juga banyak kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bis yang juga melintas di jalur ini. Dan juga kadang ada kendaraan seperti ini ya teman-teman. Ini kayak kendaraan pengangkut kayu kalau tidak salah. Lumayan cukup banyak juga melintas di jalur ini, jadi pada saat beriringan atau berpapasan tetap berhati-hati ya teman-teman. Dan di sebelah kiri kita ada salah satu rest area yang cukup terkenal, rumah makan Mang Iwan. Kalau teman-teman mau berhenti juga bisa di sini, tapi kita nggak berhenti di sini ya. Nanti di depan kita berhenti di rest area rumah makan Doa Bersama. Jadi di jalur ini lumayan cukup banyak tersedia tempat-tempat makan untuk berhenti sebagai tempat rest area ya teman-teman. Selain itu juga tersedia beberapa SPBU juga di jalur ini. Nah, ini dia, kita berhenti sebentar. Kemudian setelah makan siang dan berhenti dan beristirahat sebentar, kita lanjut lagi perjalanan. Dari sini udah nggak jauh lagi dengan lokasi Simpang Belimbing ya teman-teman. Dan sebelum sampai di wilayah Simpang Belimbing, kita akan melintasi satu perlintasan rel kereta api. Dan biasanya seperti yang aku bilang, kalau kita melintas di perlintasan rel kereta api, sering terjadi kemacetan pada saat ada kereta api yang melintas ya, karena kita harus antri dan menunggu sampai kereta api selesai melintas baru kita bisa lewat jalur perlintasannya. Seperti saat ini kita hampir sampai di wilayah Simpang Belimbing, dan pada saat mendekati perlintasan rel kereta api kita harus menunggu karena memang ada rel yang ditutup karena ada kereta api yang akan melintas ya teman-teman. Nah, aku mau ingetin ke teman-teman, usahakan pada saat melintas di jalur perlintasan rel kereta api, kalau palang atau portalnya sudah ditutup, jangan memaksakan untuk melintas ya teman-teman, karena itu berbahaya sekali. Di jalur antara Palembang, Muara Enim, Lahat itu terdapat beberapa perlintasan rel kereta api ini, dan biasanya pengendara terkadang nggak mau menunggu, kadang melawan, kadang portalnya udah ditutup tapi masih mau lewat, dan itu sangat berbahaya. Lumayan cukup banyak terjadi kecelakaan di jalur perlintasan seperti ini dikarenakan pengendara tidak sabar untuk melintas ya teman-teman. Nah, ini dia kereta apinya sudah melintas, dan kebanyakan kereta api yang melintas itu kereta api pengangkut batu bara ya teman-teman, karena kalau
kereta api penumpang itu hanya dua, satu yang dari Lubuk Linggau dan satu yang dari Palembang. Nah, selebihnya yang paling sering lewat itu ialah kereta api pengangkut batu bara. Dan biasanya di jalur perlintasan rel kereta api seperti ini tipe jalannya itu tidak rata ya teman-teman, jadi harap berhati-hati. Selain itu juga pada saat ada kereta api yang melintas seperti ini dipastikan di simpang belimbing ini akan terjadi kemacetan dan akan terjadi penumpukan kendaraan ya. Selain kendaraan bermotor, kendaraan roda 4, truk dan fuso juga lewat jalur ini. Jadi biasanya kalau pada saat ada kereta api yang melintas dipastikan akan sedikit macet seperti saat ini. Kita mau lewat itu lumayan cukup lama menunggu karena memang kendaraan yang menumpuk di jalur ini. Dan kita lanjut lagi perjalanan, seperti yang aku bilang harap berhati-hati ya teman-teman, karena kondisi jalan biasanya di perlintasan rel kereta api seperti ini tidak rata jalannya, tidak bagus dan tidak mulus. Itulah mengapa di beberapa titik dibangun flyover supaya tidak mengganggu pengendara jalan pada saat ada rel kereta api ya teman-teman. Dan juga lebih safety juga ada flyover ya, jadi kita tidak melawan arus dengan kereta api yang melintas. Nah, dari sini di depan itu sudah kelihatan simpang belimbing, jadi kita akan belok kanan untuk menuju ke wilayah Kabupaten Pali ya teman-teman. Jadi seperti inilah kondisi di wilayah simpang belimbing kalau kita melintas pada saat ada kereta api yang lewat ya teman-teman. Cuman jika tidak ada rel kereta api, maksud saya jika tidak ada kereta api yang melintas, itu jalurnya lancar-lancar saja. Nah, dari sini kita belok kanan untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah Kabupaten Pali. Dan di wilayah simpang belimbing ini lumayan cukup ramai ya teman-teman. Di kanan dan kiri juga cukup banyak toko-toko atau pertokoan di jalur ini. Dan ada juga tempat-tempat makan. Selain rest area yang tempat kita berhenti, di jalur ini juga tersedia tempat makan yang lain kalau teman-teman gak mau berhenti di rest area yang sebelumnya tadi. Dan kondisi jalan dari arah simpang belimbing menuju ke pusat kota Kabupaten Pali itu bagus ya, seperti ini teman-teman bisa lihat. Dan di jalur yang ini tipe jalannya memang tidak begitu lebar tapi tergolong mulus ya teman-teman. Lanjut lagi perjalanan ke wilayah Kabupaten Pali. Saat ini kita melintas di jembatan Lematang Belimbing ya teman-teman. Jadi di bawah itu merupakan Sungai Lematang. Dan gak jauh dari jembatan ini nanti di depan kita akan melintasi perbatasan antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali ya teman-teman. Dan untuk wilayah Belimbing itu masih masuk wilayah Kabupaten Muara Enim. Dan sebentar lagi di depan itu sudah kelihatan gapura perbatasan antara Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim ya teman-teman. Nah, ini dia di depan ya gapura perbatasannya, teman-teman bisa lihat itu dia merupakan batas antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali. Jadi saat ini kita sudah mulai memasuki wilayah Kabupaten Pali ya teman-teman. Untuk kondisi jalan masih sama, masih cukup bagus, aspalnya mulus ya, tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Walaupun jalannya tidak begitu lebar, tapi untuk dua kendaraan masih muat ya teman-teman. Dan di kanan dan kiri ini cukup ramai pemukiman penduduk. Kemudian di depan nanti kita juga ketemu persimpangan. Nah, itu dia ada rambu-rambunya yang bisa mengarahkan teman-teman ke arah wilayah Sekayu, beloknya ke arah kanan ya. Dan karena kita mau lanjut ke pusat kota Kabupaten Pali, jadi dari sini kita lanjut lurus mengikuti jalur jalan yang ini. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, tipe jalan mulai dari arah simpang Belimbing sampai masuk ke wilayah pusat kota Kabupaten Pali itu bagus ya teman-teman, bisa lihat aspalnya mulus, bisa dikatakan tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Dan jalannya walaupun tidak begitu lebar, tapi untuk dua kendaraan
bisa lewat, dan di kanan dan kiri sebagian besar didominasi oleh pemukiman penduduk sekitar. Walaupun ada juga bagian yang hutan kecil seperti ini, tapi selebihnya lebih banyak pemukiman penduduk ya teman-teman. Nah, untuk di jalur ini mulai dari Kota Palembang, Prabu Muli, kemudian Simpang Belimbing, dan sampai memasuki wilayah pusat kota Kabupaten Pali, atau tepatnya nanti sampai di Simpang 5 Pendopo Pali. Untuk ketersediaan internet biasanya masih oke ya teman-teman, masih bagus sinyalnya. Dan untuk SPBU juga tersebar di jalur ini, juga terdapat beberapa SPBU yang buka di siang hari mulai dari arah Palembang, Prabu Muli, Simpang Belimbing sampai nanti masuk ke wilayah pusat kota Kabupaten Pali. Dan seperti inilah kondisi mendekati wilayah pusat kota Kabupaten Pali. Jalannya masih bagus ya, dan di kanan dan kiri masih didominasi dengan perumahan atau pemukiman penduduk sekitar. Selain kendaraan roda 2 dan roda 4, di jalur ini juga lumayan cukup banyak dilewati oleh mobil-mobil truk seperti ini ya teman-teman. Jadi harap berhati-hati, walaupun tipe jalannya lurus dan mulus, tapi kalau pada saat beriringan atau berpapasan dengan kendaraan besar seperti ini, tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan teman-teman ya, selalu berhati-hati. Nah, di depan nanti sebentar lagi kita akan melewati satu SPBU. Ini dia ya teman-teman di sebelah kanan. Jadi dari wilayah Simpang Belimbing sampai ke arah pusat kota Kabupaten Pali, di jalur ini terdapat satu SPBU yang juga tersedia BBM bersubsidi ya kalau teman-teman cari SPBU. Nah, dari sini kita lanjut lagi perjalanan menuju ke wilayah pusat kota Kabupaten Pali. Kondisi jalannya masih sama ya teman-teman. Tipe jalan yang cukup lebar, aspalnya mulus, jalannya juga bisa dikatakan lurus ya, tidak banyak belokan atau tikungan. Dari sini teman-teman lanjut lurus saja, jangan belok kanan atau belok kiri untuk menuju ke wilayah Simpang 5 Pendopo Pali. Dan di jalur ini juga terdapat beberapa kantor pemerintahan, ada juga ruko-ruko swasta gitu. Selain juga terdapat pemukiman penduduk ya teman-teman. Dan di jalur ini juga lumayan banyak terdapat tempat-tempat makan. Kalau teman-teman nggak berhenti di rest area yang Simpang Belimbing, teman-teman juga bisa cari tempat makan di area pusat kota Kabupaten Pali ini ya. Di kanan dan kiri juga masih tersedia tempat-tempat makan di jalur ini. Nah, untuk video perjalanan Palembang Lubuk Linggau via Pali ini memang aku buat dalam durasi yang cukup panjang ya teman-teman, karena aku lumayan banyak record titik-titik jalan di jalur ini, mulai dari Palembang, Prabu Muli, Simpang Belimbing, Pali, kemudian nanti masuk ke kebun MHP sampai nanti ke kota Lubuk Linggau. Aku cukup banyak record jalan-jalan supaya teman-teman bisa lihat kondisinya. Jadi kalau teman-teman merasa bosan atau terlalu lama durasi videonya, teman-teman bisa skip atau percepat saja videonya ke bagian yang teman-teman mau lihat kondisinya saja ya. Di beberapa video aku sebelumnya lumayan banyak teman-teman yang masih berkomentar kurang bagus atau berkomentar negatif dengan mengatakan lewat Pali itu sepi, jalannya banyak hutan, kemudian jalannya banyak rusak. Ya memang mungkin untuk teman-teman luar kota yang terbiasa dengan jalur jalan pusat kota yang mulus, bagus, ketemu jalan Pali yang lumayan cukup banyak jalan yang rusak dan berlubang, mungkin sesuatu yang sulit untuk berkendara ya. Tapi ini sudah jauh-jauh lebih bagus dibandingkan beberapa tahun sebelumnya ya teman-teman. Jalur Pali ini memang baru sekitar 1 atau 2 tahun terakhir ini mulai ramai dilewati oleh pengendara, karena memang rutenya lebih cepat dan jalan yang rusak itu enggak seluruh rute jalur Pali ya teman-teman. Yang rusak hanya di beberapa titik, nanti mulai dari arah Cecar sampai ke arah Lubuk Linggau, tapi selebihnya itu jalannya bagus ya teman-teman.
Dan kalau ada teman-teman yang berkomentar jalan ini sepi, ya memang seperti itulah kondisinya. Kita kan lewat jalur hutan ya. Jadi kalau teman-teman merasa sepi dan merasa tidak aman untuk lewat sini, teman-teman bisa pilih alternatif untuk lewat jalur sekayu saja. Atau kalau memang mau lewat jalur ini, pilih pada siang hari, jangan lewat malam hari, karena sejauh ini sesuai pengalaman kami lewat jalur Pali baik siang ataupun malam hari aman-aman saja ya teman-teman. Dan saat ini kita sudah melintas di jalan di sebelah lapangan golf Pertamina Pali ya. Jadi di sebelah kiri kita merupakan lapangan golf Pertamina Kabupaten Pali, dan jalur jalan ini masih bagus ya teman-teman. Di area sini juga lumayan cukup banyak tempat makan. Kalau teman-teman mau berhenti cari makan di dekat lapangan golf Pertamina ini, lumayan cukup banyak tersedia tempat pemberhentian untuk istirahat atau beli makan ya, atau rumah-rumah makan gitu teman-teman. Nah ini dia aku sedikit record kondisi lapangan golf Pertamina Pali ya teman-teman. Selain di Pali, lapangan golf seperti ini juga tersedia di Pertamina Prabu Mulih ya teman-teman. Cuman kita nggak kelihatan dari jalan utama, karena kalau lapangan golf Pertamina Prabu Mulih itu lokasinya agak sedikit masuk ke dalam, sedangkan kalau yang lapangan golf Pertamina Pali ini berada di sisi jalan raya utama, jadi kita bisa sedikit melihat pemandangan hijau-hijau di sebelah kiri kita ya teman-teman. Kita lanjut lagi perjalanan dari arah lapangan golf Pertamina ini, kita lanjut lurus aja mengikuti jalan raya utama ini. Dan kalau teman-teman cari SPBU lagi di sini setelah lapangan Pertamina, nah ini dia kita tikungan belok ke arah kanan. Di sebelah kanan kita tersedia satu SPBU lagi ya teman-teman. Jadi di SPBU yang ini juga tersedia BBM bersubsidi kalau teman-teman mau cari BBM pada saat melintas di jalur ini. Jadi dari pusat kota Kabupaten Pali sampai ke arah Simpang Belimbing itu tersedia 2 SPBU ya teman-teman, satu yang ini dan satu lagi tadi setelah kita melewati perbatasan antara Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim tadi sebelumnya ya, kalau teman-teman ingat videonya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Dari sini kita lanjut untuk menuju ke wilayah Simpang 5 Pendopo Pali ya teman-teman. Nah ini dia lokasinya, dan di sini juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arah ya teman-teman. Kalau yang mau ke arah Sekayu juga bisa lewat jalur yang ini, dan karena kita mau ke arah Lubuk Linggau kita pilih yang ke kiri ya teman-teman, seperti yang aku lihat di video ini. Nah ini dia wilayah Simpang 5 Pendopo Pali. Untuk menuju ke Lubuk Linggau teman-teman ambil jalur kiri yang ini ya, jangan sampai salah karena ada 5 persimpangan di jalur ini. Nah dari sini teman-teman lanjut lurus aja mengikuti jalur ini. Tipe jalannya sedikit lebih kecil ya teman-teman dibandingkan jalan raya utama, jadi sedikit lebih sempit jalannya dan sedikit mulai berkelok di jalur ini. Tapi teman-teman pada saat ketemu persimpangan jangan belok kanan atau belok kiri ya, ambil lurus mengikuti jalur utama yang ini saja, karena di bagian jalan yang ini lumayan banyak persimpangan belok kanan atau belok kiri. Cuman kita tetap mengikuti jalur utama walaupun jalannya sedikit berkelok seperti ini ya, ada tikungan kanan dan kiri. Kemudian juga di samping sisi-sisi jalan masih didominasi dengan rumah-rumah penduduk dan jaraknya tergolong sangat dekat dengan jalan, jadi teman-teman harap berhati-hati. Selain itu karena ini dekat dengan pemukiman penduduk, biasanya ramai dengan kendaraan bermotor roda 2 juga yang melintas di jalur ini, jadi tetap berhati-hati dan fokus saat melintas di jalur ini ya teman-teman. Nah di depan ini kita sampai di simpang 4 jalan, kita ambil lurus lagi ya teman-teman. Dan di bagian jalan yang ini tipenya semakin kecil atau semakin sempit jalannya, dan dekat sekali di kanan dan kiri dengan rumah-rumah penduduk ya teman-teman. Jadi kalau dua kendaraan berpapasan di jalur ini
sedikit kesulitan. Jadi kalaupun kita mau memotong kendaraan di depan kita atau menyalip kendaraan di depan kita, benar-benar harus berhati-hati ya. Selain itu juga, selain kendaraan roda 4 di jalur ini karena padat dengan pemukiman penduduk, banyak kendaraan bermotor atau kendaraan roda 2 juga yang melintas di jalur ini. Jadi pastikan teman-teman selalu memperhatikan kecepatan kendaraan teman-teman saat melintas di jalur ini. Kondisi jalannya bisa dikatakan bagus ya teman-teman, aspalnya mulus, jalannya tidak banyak yang berlubang ataupun rusak. Ada beberapa titik jalan yang berlubang tapi sangat sedikit sekali, bisa dikatakan hampir mulus jalannya ya, walaupun ada juga beberapa titik aspal yang tidak rata, tapi sejauh ini masih sangat nyaman untuk berkendara di jalur ini. Dan aku mau ingatin juga ke teman-teman, pada saat mulai memasuki jalan yang sempit ini sampai nanti ke arah Cecar, untuk sinyal provider atau sinyal HP tidak bagus ya teman-teman, hanya Telkomsel saja yang masih ada sinyalnya, tapi untuk sinyal internet itu tidak begitu kuat. Jadi untuk provider lain hampir dikatakan pada saat di jalur ini tidak ada sinyal ya teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman membuka Maps itu di awal pada saat di pusat kota ya. Kalau sudah di jalur ini teman-teman tidak bisa membuka Maps karena memang tidak ada sinyal internetnya. Tapi teman-teman juga nggak perlu khawatir ya, walaupun tidak membuka Maps di jalur ini, pada saat atau pada persimpangan jalan yang menuju ke arah wilayah Cecar Lubuk Linggau itu sudah ada rambu-rambu penunjuk arahnya. Jadi andaikan tidak bisa membuka Maps, ikuti saja petunjuk arah di setiap persimpangan jalan. Biasanya sudah dilengkapi ya saat ini. Kalau dulu di awal-awal jalan ini mulai dikenal pengendara, memang tidak ada rambu-rambu penunjuk arahnya. Kadang-kadang masih banyak pengendara yang tidak tahu rutenya, tapi untuk saat ini teman-teman gak perlu khawatir karena di setiap persimpangan jalan yang menuju ke arah Lubuk Linggau itu sudah dikasih tanda penunjuk arahnya. Mulai dari arah Simpang 5 Pendopo Pali tadi masuk ke jalur yang ini, kemudian nanti lanjut ke Jalan Kebun MHP, kemudian ke wilayah Cecar. Memang tipe jalan di kanan dan kiri jalur ini cukup banyak hutan-hutan kecil seperti ini ya teman-teman, walaupun tersebar juga masih ada beberapa pemukiman penduduk juga yang ada di jalur ini, tapi memang lebih banyak hutan-hutan kecil seperti ini kayak kebun-kebun penduduk sekitar ya. Nah, teman-teman yang bertanya juga banyak menanyakan apakah aman atau tidak lewat jalur Pali baik siang ataupun malam hari. Secara pengalaman pribadi kami melintas di jalur ini cukup sering ya teman-teman, baik siang ataupun malam hari, dan sejauh ini masih tergolong aman ya teman-teman. Memang jalurnya tidak seramai kalau lewat Sekayu pada malam hari ya, atau pada saat melintasi jalur Sekayu di malam hari. Di jalur ini memang tergolong sepi karena kita kan memang lewat banyak hutan-hutan kecil seperti ini ya. Berbeda dengan jalur Sekayu yang hampir di sepanjang jalurnya itu banyak pemukiman penduduknya. Dan ini kita melintasi salah satu jembatan. Untuk jembatannya bagus ya teman-teman, cuman memang aspalnya itu pecah dan tidak rata, jadi harap berhati-hati saat melintas di sini. Bisa dikatakan jalan di jalur ini bagus ya teman-teman, aspalnya cukup mulus, tidak ada jalan yang berlubang ataupun rusak parah, walaupun ada beberapa titik jalan yang tidak rata, ada juga beberapa titik yang berlubang, cuman tidak parah, masih cukup nyaman untuk dilewati. Di kanan dan kiri juga didominasi dengan pemukiman penduduk dan hutan-hutan kecil seperti ini. Tipe jalannya juga bisa dikatakan cukup lurus ya teman-teman, tidak banyak kelokan atau tikungan. Dan nanti sebentar lagi di depan kita akan sampai di persimpangan jalan, dan di persimpangan jalan ini sudah ada rambu-rambu penunjuk arahnya ya teman-teman. Jadi
yang mengarahkan ke arah Lubuk Linggau itu kita lanjut lurus, sedangkan yang ke sebelah kiri itu sepertinya jalur mobil kayu milik PT MHP ya. Nah, ini dia persimpangannya. Dari sini kita lanjut lurus. Dan pada saat melintasi jalur ini juga harap berhati-hati ya teman-teman, karena seperti tadi pas di persimpangan lumayan banyak kendaraan besar pengangkut kayu yang lewat jalur ini, karena memang kita hampir mendekati wilayah perkebunan PT MHP. Tipe jalan di jalur ini masih bisa dikatakan bagus ya teman-teman, karena saat ini jalannya sudah dicor gitu, kayak aspal cor gitu, udah bagus jalannya, karena beberapa waktu atau beberapa tahun ke belakang jalur jalan ini masih jalan tanah, tapi sekarang sudah bagus jalannya. Dari sini kita lanjut lurus saja ya teman-teman, dan seperti yang aku bilang kita harus berhati-hati karena akan beriringan atau berpapasan dengan mobil-mobil besar pengangkut kayu seperti tadi ya teman-teman. Di depan ada persimpangan jalan juga yang ke arah kiri, sebenarnya itu masuk ke jalan wilayah kebun PT MHP ya teman-teman, sudah ada rambu-rambu penunjuk arah. Jadi kalau teman-teman mau ke arah Lubuk Linggau, jangan ambil yang persimpangan yang ke kiri ini, kita ambil lurus dulu, karena kalau yang persimpangan ke kiri tadi itu jalannya masih jalan tanah, sedangkan kita mau lewat jalan kebun MHP yang dicor. Jadi dari persimpangan yang tadi kita lanjut lurus, nanti di depan ada persimpangan di Desa Benakat gitu ya teman-teman, baru kita ambil kiri, dan di sana juga sudah terpasang rambu-rambu penunjuk arah yang mengarahkan kita untuk menuju ke area atau ke wilayah Cecar dan Lubuk Linggau ya teman-teman. Sebentar lagi di depan ada persimpangannya, jadi kita belok kiri dari sini, dan sudah ada rambu-rambu penunjuk arahnya. Seperti yang aku bilang, di setiap persimpangan yang menuju ke arah Lubuk Linggau sudah ada rambu-rambu. Nah, ini dia, kita belok kiri dari sini untuk lanjut ke wilayah Lubuk Linggau ya teman-teman. Mulai dari sini kondisi jalan masih bisa dikatakan tergolong bagus ya teman-teman, aspalnya mulus, tidak ada jalan yang berlubang ataupun rusak. Tapi teman-teman harus berhati-hati karena mulai dari persimpangan ini tipe jalannya itu lebih berkelok ya teman-teman, tidak lurus seperti jalur sebelumnya. Jadi di jalur yang ini tipe jalannya itu berkelok-kelok, kayak belok kanan, belok kiri, tapi bukan persimpangan ya teman-teman. Jadi jalannya itu berkelok. Dan di kanan dan kiri juga masih didominasi dengan pemukiman penduduk ya, seperti ini, banyak rumah-rumah penduduk di kanan dan kiri, ada juga hutan-hutan kecil kayak kebun-kebun gitu. Dan juga untuk ketersediaan internet atau sinyal HP atau sinyal provider di jalur ini hampir bisa dikatakan tidak ada ya teman-teman. Telkomsel saja pas di jalur yang ini sering hilang sinyalnya, jadi hilang timbul gitu, apalagi untuk provider yang lain yang kurang begitu kuat sinyalnya selain Telkomsel ya teman-teman. Barusan kita juga melintasi salah satu jembatan besi, tapi jembatannya bagus ya teman-teman. Yang tadi jembatan besinya bagus, bisa dilewati dengan baik. Dan nanti di jalur ini juga di wilayah Desa Semangus Talang Ubi ada satu jembatan lagi, nanti kita lihat kondisinya ya, yang biasanya kalau pada saat hujan itu tergenang air. Nah, kondisi jalan masih sama seperti ini ya teman-teman, sedikit berkelok, di kanan dan kiri masih didominasi rumah penduduk. Tipe jalannya aspal yang mulus dan bagus, dan hampir tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Nah, untuk teman-teman yang melintas di jalur ini, usahakan jangan menggunakan kecepatan yang tinggi ya, karena terkadang pada saat melintas di jalur ini kita tidak bisa melihat kendaraan yang dari arah depan kita atau yang berlawanan arah dengan kita, karena tipe jalannya seperti ini, sedikit berkelok gitu ya teman-teman. Jadi kalau dengan kecepatan tinggi itu akan berbahaya ketika kita tidak melihat kendaraan yang ada melintas yang berlawanan arah dengan kendaraan kita. Jadi harap berhati-hati, usahakan jangan menggunakan kecepatan yang tinggi.
Selain itu juga dikarenakan jalannya berkelok, jadi tipe jalannya lebih kecil atau sempit ya teman-teman, harus berhati-hati juga ketika melintasi area yang ada pemukiman penduduk seperti ini, karena biasanya di kanan dan kiri ada kendaraan bermotor atau kendaraan roda 2 milik penduduk sekitar yang juga terparkir di pinggir jalan, atau kadang ada orang-orang seperti ini yang sedang ada keramaian di pinggir jalan. Jadi tipe jalan yang sempit seperti ini harap berhati-hati ya teman-teman, dan juga usahakan jangan menggunakan kecepatan tinggi, dan apabila mau menyalip kendaraan seperti ini usahakan dalam keadaan yang baik, di depan tidak ada kendaraan lain, jadi usahakan menyalip dengan aman ya, karena keamanan dan keselamatan selama di perjalanan itu yang nomor satu ya teman-teman. Nah, dari sini kita lanjut lagi perjalanan. Kondisinya masih sama, di kanan dan kiri masih banyak kayak hutan-hutan kecil seperti ini, kebun-kebun milik penduduk seperti ini ya. Dan ini kondisi salah satu jembatan yang berada di Desa Semangus Talang Ubi yang biasanya tergenang air pada saat musim hujan ya teman-teman. Jadi seperti ini kondisi jembatannya, itu sedikit menurun ke bawah, jadi tidak rata dengan jalan utama. Jadi jembatannya itu menurun ke bawah, itulah mengapa biasanya kalau volume air sungai meningkat pada saat hujan, biasanya di jalur jembatan yang tadi itu tergenang air. Nah, mulai dari sini di kanan dan kiri itu lebih didominasi hutan-hutan kecil seperti ini. Kemudian tipe jalannya juga lebih sempit dan kecil, tidak lebar ya teman-teman. Kemudian jalannya juga berkelok, jadi pada saat melintas di jalur ini harap berhati-hati, jangan menggunakan kecepatan tinggi, karena biasanya kita tidak melihat kendaraan yang berada di depan kita atau yang berlawanan arah, karena tipe jalannya berkelok seperti ini ya teman-teman. Untuk kondisi jalan aspalnya mulus ya teman-teman, hampir bisa dikatakan tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Aspalnya juga mulus, benar-benar mulus gitu, tidak ada yang tidak rata gitu. Dan memang pada saat berkendara di jalan yang bagus seperti ini kita tertantang untuk menggunakan kecepatan tinggi biasanya ya, tapi usahakan jangan terlalu ngebut pada saat melintas karena tipe jalannya yang berkelok dan sempit, jadi kadang kita tidak melihat kendaraan di depan kita. Walaupun ini tipe jalannya yang tidak begitu ramai ya teman-teman, bisa lihat volume kendaraan hampir tidak ada yang melintas di jalur ini, tapi dengan kondisi yang seperti ini itu juga bisa menyebabkan kecelakaan, karena biasanya karena jalannya sepi, aspalnya mulus, terus nggak ada volume kendaraan yang tinggi, kita berkendara dengan kecepatan tinggi, akhirnya kita terlena dan kaget ketika bertemu dengan kendaraan yang berlawanan arah dengan kita, karena pada saat jalan yang seperti ini kan kita tidak melihat kendaraan yang berada di depan kita. Itulah mengapa kalau kecepatan tinggi dengan tipe jalan yang berkelok seperti ini usahakan jangan menggunakan kecepatan tinggi, karena sedikit berbahaya ya teman-teman, bisa menyebabkan juga kecelakaan di jalur ini. Walaupun sebagian besar jalur ini lebih banyak hutan-hutan kecil, tetapi ada juga pemukiman penduduk ya teman-teman. Nanti di depan kita akan sampai di salah satu pemukiman penduduk. Nah, ini dia. Di sini juga tipe jalannya juga masih bagus ya teman-teman. Di kanan dan kiri juga cukup ramai rumah-rumah penduduk. Tapi sekali lagi aku mau ingatin, pada saat di jalur ini walaupun ini ramai pemukiman penduduk, tapi untuk ketersediaan sinyal internet itu tidak ada ya teman-teman. Hanya provider Telkomsel saja yang masih ada sinyalnya, itu pun juga tidak begitu kuat, dan untuk sinyal internetnya hampir bisa dikatakan tidak bisa. Kemudian juga untuk ketersediaan SPBU di jalur ini tidak ada ya teman-teman. Jadi mulai dari pusat kota Kabupaten Pali tadi sampai ke wilayah Cecar, kita tidak akan menemukan SPBU di jalur ini. Jadi usahakan pada saat sudah sampai di wilayah Pali, teman-teman mengisi SPBU dulu atau mengisi BBM dulu di SPBU baru masuk ke jalur ini, karena di jalur ini tidak ada SPBU ya teman-teman.
Dari sini kita lanjut lurus saja mengikuti jalur jalan yang ini ya, dan pada saat melintas di jalur ini hampir bisa dikatakan jarang ada kendaraan-kendaraan besar atau kendaraan berat yang melintas. Lebih banyak itu kendaraan roda 2 dan roda 4 saja, walaupun masih ada beberapa truk juga yang melintas di sini, tapi sangat jarang ya teman-teman, karena memang bukan jalur untuk angkutan berat. Dan untuk jalur angkutan kayu kebun MHP itu berbeda, tidak lewat jalur ini ya, memang sudah ada jalur khususnya. Itulah mengapa tipe jalan di sini terjaga, aspalnya tuh nggak cepat rusak ataupun pecah dan berlubang, karena memang untuk kendaraan-kendaraan besar atau kendaraan berat itu jarang lewat jalur ini ya. Dan ini kita hampir meninggalkan wilayah Desa Semangus Talang Ubi ini ya teman-teman, setelah selesai dari jalur pemukiman penduduk di desa ini. Nanti kita akan langsung masuk ke wilayah jalan perkebunan PT MHP yang jalan di Cor itu ya teman-teman. Jadi dari sini teman-teman lanjut lurus saja. Dan untuk video bagian kedua ini aku sudahi dulu di sini ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan video bagian yang ketiga, itu saat kita sudah memasuki wilayah perkebunan PT MHP menuju wilayah Cecar sampai ke Lubuk Linggau. Dan seperti inilah kondisi jalan mendekati wilayah perkebunan PT MHP. Jadi masih didominasi dengan pemukiman penduduk di kanan dan kiri, dan ada hutan-hutan kecil juga. Dan di sini kita hampir sampai di persimpangan jalan menuju ke jalan perkebunan PT MHP. Di sini ada rambu-rambu penunjuk arah. Dari sini kita lanjut lurus ya teman-teman. Oke, sekian dulu video bagian kedua ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik dan nonton video ini. Like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan lewat jalur Pali. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya.